Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yu'allimun nasa al-khair wa yansa nafsah kama thalisirat yabi'u linnas wa yahriqu nafsah. Al-hadits. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Ilahi Rabbi, yang mana alhamdulillah dengan izinnya Allah, dengan kudrat iradatnya Allah, kita masih diberi umur yang panjang, tur afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita ini benar-benar berkah, manfaat khusus untuk kita sendiri dan umum untuk umat semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang mana kewajiban kita yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita abaikan dan tidak boleh kita lalai. Apa? Yaitu kita selalu belajar dan belajar, mengkaji dan mengkaji, mengaji dan mengaji. Tujuannya tiada lain tiada bukan adalah kita demi untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan demi untuk menyingkat waktu, mari kita baca hadis Nabi. Mari kita jelaskan hadis Nabi yang sebenarnya yang sudah tadi Al-Fakir bacakan. Mathalul ladzi yu'allimun nasal khair, diumpamakan oleh Nabi itu. Diumpamakan apa? Diumpamakan orang yang menyuruh, orang yang memberi pelajaran, orang yang mengajar, orang yang mengarahkan kepada orang itu baik. Orang itu diarahkan oleh kita baik, disuruh baik, diberi nasihat baik, diberi ajaran baik. Tapi kita sendiri yang memberi ajaran, yang memberi pengarahan, yang mengajarkan, yang menyuruh kepada orang, justru kita tidak melaksanakan. Alias jargoni mengajar tapi melakoni yang dilarang, tidak melakoni yang dianjurkan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kama thalisirat yubi'u linnas wa yahriqu nafsah. Jadi diumpamakan orang yang seperti itu adalah menerangi. Jadi seperti lampu. Seperti lampu menerangi kebanyakan, tapi membakar dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Artinya apa? Jangan sampai kita menyuruh orang, jangan sampai kita memberi pelajaran kepada orang, jangan sampai kita mengajarkan kepada orang untuk baik,
tapi kita sendiri tidak melakukan kebaikan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang seperti itu menyuruh benar, memberi pelajaran benar, menasihati benar, tapi kita tidak benar, maka itu diumpamakan adalah seperti lampu yang menerangi orang banyak, tapi dirinya sendiri terbakar. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa? Artinya, ayo kita berdakwah, ayo kita mengajak orang, ayo kita menunjukkan orang, mengarah orang, mengajar orang, tapi diri kita sendiri lebih awal untuk mengajarkannya. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh karena itu, para ulama salaf maupun khalaf memberi ajaran, menasehati kepada kita tentang masalah dakwah, mengajak, mengarahkan kepada sesama. Tapi dakwah yang lebih utama, dakwah yang lebih afdal, yaitu bukan dakwah bil lisan, tapi dakwah bil amal. Jadi artinya apa? Jadi artinya boleh kita tidak bicara, tapi kita ciptakan, contohkan, lakukan dengan kebaikan. Seperti apa? Seperti kita boleh kita tidak menyuruh orang, ayo berjakatlah, ayo mari kita bersedekahlah, ayo kita mari berbagilah. Boleh kita tidak bicara seperti itu, tapi kita bicara itu dengan bukti. Apa? Ya seperti Bapak Aing ya, Bapak kita semua, Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Beliau tidak menyuruh gini, ayo masyarakat, ayo kita berderma. Ayo saudara-saudaraku, mari kita bersedekah. Wahai kaum muslimin, wahai bangsa Indonesia, mari kita berzakat, mari kita berbagi. Tidak kan? Tapi apa? Tapi justru beliau dakwah bilhal. Beliau tidak bicara mengajak singkok. Beliau tidak memerintahkan, tidak menyuruh untuk berderma, tapi beliau sendiri bersidqoh dan berderma. Alhamdulillah, itu namanya dakwah bilhal, dakwah dengan praktek. Jadi dakwah yang paling utama, dakwah yang paling istimewa, dakwah yang lebih ada dampaknya itu adalah dakwah bilhal, dakwah dengan pembuktian, dengan kenyataan. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi sekali lagi, jangan sampai kita mengajak, jangan sampai kita menunjukkan, jangan sampai kita mengajarkan kebaikan, tapi kita tidak laku, tapi kita tidak melakukan apa yang kita amalkan. Nauzubillahi min dzalik. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insya Allah, karena ini memang berbicara di area al-hikmah ya. Al-Fakir mau menjajakan satu amalan, satu aurat untuk membungkam mulut lawan bicara kita. Lawan bicara kita seperti apa ya? Kita misalkan mau berdebat agar lawan kita itu tidak bisa bicara, bungkam aja. Bungkam kenapa? Ya berbagai macam. Ada hilang yang mau dikatakan, atau pikirannya juga sempit, atau dia memang terkunci mulutnya, tidak bisa bicara dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi artinya apa? Ya artinya intinya lawan bicara kita itu bungkam, diam, membisu seperti batu, tidak bisa berkutik insya Allah. Jadi ini ilmu pembungkam mulut lawan bicara maksudnya. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ilmu ini sangat mustajab, sangat najis, sangat manjur. Ini adalah sudah tajribah, mustajabah insya Allah. Tapi sebelum Al-Fakir ke acara inti ya pengijazahan, Al-Fakir sarankan, anjurkan, ingatkan yang belum subscribe dulu, komen, like, kasih jempol ya. Jangan ditonton saja tapi enggak kasih jempol. Kasih jempol. Al-Fakir ingatkan, subscribe, like,
kasih jempol atau share membagikan video ini, insya Allah bernilai karena ibadah. Modalnya kecil, hanya kuota, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini adalah dakwah, ini adalah mengedukasi umat. Insya Allah benar-benar bernilai dan ibadah yang sangat istimewa. Dan di samping itu, amalan aurat doa yang kita amalkan dengan adanya sambungan kita dengan Sohibul Ijazah, maka insya Allah amalan aurat zikrullah yang kita amalkan manjur mustajab biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi akan manjur. Kenapa? Karena adanya sambungan dengan Sohibul Ijazah atau adanya sambungan dengan ustaz misalkan. Jadi bukan di area al-hikmah saja, di area syariat atau di area apapun yang namanya sambungan dengan guru atau dengan ustaz kita itu atau dengan Sohibul Ijazah itu adalah satu keharusan, bahkan menjadi asbab untuk kita mustajab dan matinya doa aurat zikrullah yang kita amalkan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagikan video ini kepada handai tolan, saudara, kenalan, keluarga. Agar apa? Agar kemanfaatannya lebih umum, lebih luas, lebih sumarambah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita langsung aja ke acara inti ya. Jadi kalau kita mau berdebat atau kita dipanggil misalkan nih ya, kalau ahli dakwah nih, ahli ceramah, banyak job, apalagi bulan Maulud Rajab dan ada hajatan-hajatan dan berbagai macam lah kegiatan ya, seremoni kita dipanggil kan. Wah, ini bagaimana nih saya lawan bicara nih, banyak nih orang yang hebat-hebat, orang yang pintar-pintar. Bagaimana nih kalau bisa-bisa nih saya kehabisan kata-kata ya. Mau menerangkan ini sudah sama kiai ini, menerangkan ini sudah sama penceramah ini, wah saya kehabisan bahan bicara misalkan. Jadi agar kita tidak dipermalukan ya, tidak dipermalukan, ini kita amalannya dibaca. Insya Allah lawan bicara kita akan sempit untuk berbicara, maksudnya kaku, nggak bisa bicara. Insya Allah gitu. Insya Allah. Ini pernah ada pengalaman ya, Al-Fakir, pengalaman. Jadi ada satu kegiatan besar-besaran lah gitu. Terus yang Al-Fakir sebutkan namanya ya, ini kode etik. Jadi ini orang terhormat gitu kan. Pas dia dipanggil oleh MC ya untuk memberi sambutan, pas dia langsung datang naik ke panggung ya, hanya bicarain aja, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Udah hilang pembicaraan, mungkin yang kemana gitu pikirannya ya. Tuh itulah. Jadi itu di situ ada orang yang menutup yang memang wah ini kalau tidak ditutup nih bisa-bisa saya kehabisan bahan pembicaraan seperti itu, kehabisan yang mau dikatakan, kehabisan bahan gitu kan. Ada yang menutup. Jadi seperti itulah. Jadi seorang ahli debat, seorang ahli pidato, ahli ceramah ya seharusnya ini mempunyai doa-doa ini. Kenapa? Ya karena jangan sampai kita dipermalukan atau mendapat malu seperti itu. Tapi ya kalau lawan-lawan bicara kita biasa-biasa saja, nggak usah pakai begini ya. Tapi kalau lawan kita yang mahir-mahir gitu kan, ya baru kita pergunakan doa ini kita agar kita tidak mendapat malu seperti itu. Tuh, jadi pertama ya tulis dulu ini hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wal hadrati Sultan Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon, wal hadrati Sultan Maulana Hasanuddin Banten, wal hadrati Sultan Maulana Yusuf Banten, wal hadrati Sultan Muhammad Nasruddin Banten, wal hadrati Sultan Maulana Abdul Mafahir Ahmad Abdul Qadir, wal hadrati Sultan Maulana Abdul Mali Ahmad, wa khususan ila hadrati Sultan Abdul Fattah, wa khususan ila hadrati Sultan Maulana Mansur. Jika dua khususan ila hadrati Sultan Maulana Zainal Abidin, wa ila hadrati Tubagus Wirakusuma, wa ila hadrati Tubagus Mahdum, wa ila hadrati Tubagus Mas Jakaria. Wa khususan ila hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamiruh Afghanistan, wa khususan ila hadrati Abi wa Ummi Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Jadi Al-Fatihah diingatkan, setiap kita mengatakan Al-Fatihah maka jangan lupa kita baca surat Al-Fatihah dulu satu kali ya. Baru kita bacakan ini. Bacakan kalimatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi fasbah shimang tadruriyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadir. Al malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa yauma nusayyirul jibalu wa taral ardu barizata wa hasyarnahum falam nuwadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika soffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal jamtum alla naj'ala lakum mau'ida. Wa udihal kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma kana fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Maaf. Ini mesti batuk. La yughadiru wala Sogiro tawala kabir sah wa wajadu ma'amilah terwalayat limurabu hada. Jadi ini nanti lebih jelasnya kalimatnya lihat di kolom deskripsi ya. Lihat di kolom deskripsi nanti Allah pakai tulis di situ. Jadi pertama ditulis apa namanya wapak ya, wapak. Jadi wapak itu ditulis di jempol ini. Jempol kanan kiri ya. Alif, alif, jim. Ha ya, ha. Jadi bukan ha, jadi ha ya. Ha. Terus alif, jim, ha. Terus j ya, j ya. J kalau latinnya z ya, z. Terus to. Ya kalau dibaca ajhajat. Tuh, jadi tulis di sini. Tuh nanti cara praktek ya kalau kita misalkan mau berdebat atau ada panggilan misalkan di dalam ceramah-ceramah gitu ya, masalah apa tentang apa namanya satu kegiatan maksudnya gitu kan. Tuh jadi kita tulis di sini ajhajat ya dengan harf mufarraqah ya, dipisah-pisah. Terus bacakan ayat yang tadi satu kali langsung ini dilipat begini. Jadi dilipat itu kalau misalkan ada orang giliran orang bicara kita lipat, giliran kita bicara kita buka, gitu aja. Jadi kalau misalkan ada orang mau apa berdebat kita ada berapa orang lah, bagian orang bicara kita lipat, bagian kita ngomong kita buka, bagian orang bicara kita lipat, bagian kita ngomong kita buka. Di dalam hal masalah kegiatan ceramah gitu, bagian ceramah orang kita lipat. Pas bagian kita buka. Ini insya Allah ini luar biasa ini. Jadi semahir apapun orang itu udah belak aja gitu. Jadi nggak karuan bicara gitu. Jadi nggak ketemu ujung gitu sama sekali. Jadi nggak maju gitu. Nggak maju. Tapi ya ini jangan sampai dipergunakan yang tidak benar. Misalkan apa mempermalukan orang nggak boleh. Jadi ini hanyalah apa namanya jaga-jaga jangan sampai kita dipermalukan orang seperti itu. Jadi wah kira-kira bisa kita malu nih ya kita
orang yang begitu mahir kita tahan gitu. Jadi tujuannya ya kita untuk kemaslahatan lah, jangan untuk kejelekan. Dan oh ini biar dia malu kita tutup, yang jangan begitu. Itu al-fakir tidak tanggung jawab nanti di akhirat ya kalau seperti. Jadi ini kita gunakan untuk kebaikan saja, untuk keselamatan diri kita saja seperti itu. Tuh, ini bisa dipergunakan ini tentu setelah kita beli. Dibeli dengan uang bukan, dibeli dengan makanan bukan, dibeli dengan harta bukan. Apa? Dibeli dengan puasa dulu ya. Jadi kalau kita lahirnya hari Sabtu, kita puasa mulai hari Kamis ya. Kalau lahir kita hari Minggu, kita awal puasa hari Kamis juga. Kalau lahir kita hari Senin ya, mulai puasa kita hari Sabtu. Kalau lahir kita hari Selasa, maka awal puasa kita hari Jumat. Kalau lahir kita hari Rabu, awal puasa kita hari Senin. Kalau lahir kita hari Kamis ya, awal puasa kita hari Minggu. Kalau lahir kita hari Jumat, maka awal puasa kita hari Kamis. Ini awal puasa. Puasanya puasa bagaimana? Puasa biasa seperti puasa Ramadan ya. Jadi dari fajar ya, dari fajar ya sampai maghrib lah, seperti bulan puasa saja, seperti puasa biasa. Puasanya berapa hari? Puasanya 9 hari ya, 9 hari. Terus wiridnya berapa? Di wiridnya tiap habis sembahyang duha 6, setelah habis sembahyang tahajud 101 ya. Ini setelah kita dibeli, dikuasai seperti itu, ayo kita pergunakan yang sudah tadi Al-Fakir jelaskan. Insya Allah kita tidak akan mendapat malu kalau bicara di depan banyak. Artinya insya Allah kita lebih lancar lah daripada orang lain insya Allah. Nah ini sekali lagi Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Al-Fakir Raulillahi Ta'ala dan Al-Fakir Amanat berpesan jangan dipergunakan untuk memalukan orang, untuk membuat malu orang atau untuk menjatuhkan orang, jangan. Jadi kita pergunakan adalah untuk menstabilkan. Jadi jangan sampai kita justru bisa malu, kita bicara dengan orang banyak, justru kita yang malu, orang yang hebat, dan kita justru yang kehabisan bahan. Ya inilah yang Al-Fakir bisa ijazahkan, bisa bagikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga menjadikan wasilah turunnya rahmat Allah kepada kita dan lebih dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pengijazahan zikrullah atau aurat ini tiada lain tiada bukan, tujuan kita adalah semata-mata mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini Al-Fakir selalu dikaitkan dengan khasiat? Karena Al-Fakir menerangkan, menjelaskan adalah di area al-hikmah. Kalau saja Al-Fakir berbicara, menjelaskan di area toikoh, mungkin Al-Fakir bukan khasiat yang Al-Fakir tunjukkan, tapi yang tunjukkan adalah pahala surga dan neraka. Sekian demikian, mohon maaf atas salah, hilaf dan keliru. Al-afwu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.